Halo teman-teman awam sekalian, selamat datang di channel aku dan Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah teori konspirasi yang dimana dikatakan bahwa di balik benua Antartika atau yang kita ketahui sebagai Kutub Selatan terdapat sebuah benua yang tidak dipetakan cuy. Dan katanya benua tersebut sebesar benua Amerika Serikat. Serta di benua tersebut terdapat sumber daya alam yang sangat melimpah cuy. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. Sebelum aku membahas tentang benua yang tak dipetakan tersebut, aku akan membahas siapa orang yang menemukannya cuy. Orangnya adalah seorang mantan kolonel Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu yang bernama Richard Evelyn Byrd, atau yang biasa dikenal sebagai Admiral Byrd. Admiral ujung dunia julukannya cuy. Admiral Byrd lahir pada tanggal 25 Oktober 1888 di Winchester, Virginia, Amerika Serikat. Dia memasuki Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat dan di mana ia diangkat sebagai taruna pada 28 Mei 1908. Admiral Byrd lulus dari Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat pada 8 Juni 1912. Tidak butuh waktu yang lama, pada 14 Juli di tahun dan di bulan yang sama, dia mendapatkan medali perak karena dia sudah 2 kali terjun untuk menyelamatkan seorang pelaut yang jatuh ke laut. 3 tahun kemudian, lebih tepatnya pada tanggal 8 Juni 1915, dia diangkat sebagai kolonel kelas junior cuy. Namun sayangnya 1 tahun kemudian dia terpaksa harus pensiun dari Angkatan Laut dikarenakan cedera pergelangan kaki kanannya yang dia dapati saat bermain sepak bola di kapal Mayflower cuy. Pada 14 Desember 1916, ia ditugaskan sebagai inspektur dan instruktur untuk milisi Angkatan Laut Rhode Island di Providence, Rhode Island. Pada 25 April 1928, dia diangkat sebagai kapten oleh Majelis Umum Rhode Island. Nah, karena dia sudah resmi pensiun dari Angkatan Laut, Admiral Byrd menentukan tujuan barunya cuy, yaitu menjadi seorang penerbang atau pilot. Dengan bekal pengetahuan penerbangannya pada saat dia masih di Angkatan Laut dulu, membuat Admiral Byrd memutuskan untuk melakukan penerbangan ke benua Arktik pada 9 Mei 1926, dan ia mengklaim dirinya sebagai orang pertama yang berhasil melakukan penerbangan ke Kutub Utara dan terbang di atasnya cuy. Oh iya, dia juga ditemani oleh temannya yang bernama Floyd Bennett. Admiral Byrd berhasil memetakan setidaknya ratusan hingga ribuan puncak dan gletser cuy. Dan pada saat dia kembali ke Amerika Serikat dari Kutub Utara, Admiral Byrd dipromosikan ke pangkat komandan serta diakui sebagai pahlawan nasional cuy. Admiral Byrd dan Floyd Bennett menerima Medal of Honor, yaitu penghargaan tertinggi kemiliteran Amerika Serikat cuy. Karena dia telah berhasil melakukan penerbangan di atas Kutub Utara, Admiral Byrd kembali memutuskan untuk melakukan penerbangan dan menjelajahi wilayah Kutub Selatan atau benua Antartika untuk pertama kalinya pada tahun 1928 cuy. Dengan dukungan modal yang besar dari beberapa konglomerat Amerika seperti Excel Ford dan John D. Rockefeller, mereka berkontribusi sekitar 400.000 dolar cuy, yang kalau dirupiahkan menjadi sekitar 6 miliar rupiah. Setelah menerima modal tersebut, akhirnya pada 28 Oktober 1928, Admiral Byrd berangkat ke Kutub Selatan bersama timnya. Sesampainya di benua Antartika, Admiral Byrd bersama timnya membangun sebuah pangkalan besar dan lengkap yang disebut sebagai Little America. Pada tanggal 29 November 1929, Admiral Byrd bersama 3 orang lainnya melakukan penerbangan untuk pertama kalinya di Kutub Selatan cuy. Dia terbang dari pangkalan Little America dan kembali ke pangkalan setelah 19 jam tanpa kecelakaan sama sekali. Selama Admiral Byrd melakukan penerbangan, dia mengklaim beberapa wilayah lalu menamainya, seperti pegunungan tinggi yang dia beri nama Pegunungan Rockefeller, dan beberapa wilayah yang besar dia beri nama Mary Byrd Land berdasarkan dari nama istrinya cuy. Pada tahun 1933, Admiral Byrd melakukan ekspedisi keduanya di Kutub Selatan dengan tujuan memetakan dan mengklaim beberapa wilayah di sekitar Kutub Selatan cuy. Admiral Byrd menghabiskan 5 bulan sendirian di sebuah gubuk stasiun cuaca yang bernama Bolling Advanced Base yang terkubur sejauh 123 mil
atau sekitar 196 km di bawah permukaan lapisan es. Suhu di dalam sana diperkirakan 58 derajat Fahrenheit hingga 76 derajat Fahrenheit, atau sekitar minus 50 derajat Celcius sampai minus 60 derajat Celcius cuy. Karena suhu yang begitu ekstrim tersebut membuat Admiral Byrd hampir tewas di ekspedisi keduanya di Kutub Selatan ini cuy. Pada tahun 1935 dia diselamatkan dalam kondisi yang sangat parah. Dia menderita radang dingin dan keracunan monoksida. Ekspedisi keduanya ini menjadi ekspedisi yang paling kontroversial. Nah, setelah aku menjelaskan dua ekspedisi yang dilakukan Admiral Byrd tadi, dia masih melanjutkan dua ekspedisi lagi dari kisaran tahun 1939 hingga 1947 sebelum ekspedisinya yang terakhir kali yang disebut sebagai Operasi Deep Freeze dan menjadi ekspedisi Antartika terbesar hingga saat ini. Admiral Byrd dibekali 13 kapal pendukung Angkatan Laut Amerika Serikat, 6 helikopter, 6 pesawat, 2 pesawat amfibi, dan 15 pesawat lainnya. Jumlah orang yang terlibat dalam ekspedisi tersebut diperkirakan lebih dari 4.000 orang cuy. Comforts of home continue to search out the secrets locked beneath ages of ice and snow. It is by far the most fertile field for science left in the world. And in the years to come, Antarctica is going to be a strategic value. As far as I'm concerned, I'll be delighted to get back and see again my old friends of Bendix. After the war, in 1946, a U.S. Navy task force. The honor of leading this expedition belongs to Admiral Richard Byrd. It is a gratifying experience for this 58-year-old explorer, who in the past evidence that the Treaty of Antarctica has been signed. It is a unique agreement. Pada tahun 1955, Admiral Byrd diangkat sebagai perwira yang bertanggung jawab atas Operasi Deep Freeze. Angkatan Laut Amerika Serikat pada saat itu juga mendirikan pangkalan Antartika permanen. Pada Operasi Deep Freeze menjadi perjalanan terakhir Admiral Byrd ke Antartika dan hingga akhirnya memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat pada 3 Februari 1956. Sepulang dari misinya di benua Antartika, Admiral Byrd memberikan sebuah keterangan yang cukup mengejutkan cuy. Dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi, Admiral Byrd mengungkapkan sebuah rahasia penting mengenai Antartika. Dia menyatakan bahwa ada wilayah di belahan lain Kutub Selatan yang sebesar benua Amerika Serikat dan belum pernah dilihat oleh manusia. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this Earth? But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole. Wilayah tersebut sangat hijau dan memiliki perairan yang hangat cuy. Dia juga menyatakan di wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam karena belum disentuh oleh siapapun. Di sana kaya akan bahan tambang berupa minyak bumi, dan mereka juga menemukan pasokan batu bara yang cukup untuk memasok seluruh dunia selama 40 tahun. Found enough coal within 180 miles of the South Pole, enough to supply the whole world for quite a while. So we think there's oil there, and there's evidence, probably uranium. Namun Admiral Byrd menekankan kepada Amerika Serikat untuk mewaspadai serangan musuh yang datang dari kawasan Antartika, yang katanya serangan musuh tersebut sangat cepat gitu katanya cuy. Pada akhirnya semua misteri-misteri Antartika tersebut terkubur jauh di dalam peti matinya Admiral Byrd cuy. Pernyataan Admiral Byrd tersebut masih menjadi misteri bagi kita semua yang dikategorikan sebagai orang awam. Dan Admiral Byrd meninggal dunia dalam tidurnya dikarenakan serangan jantung pada usia ke-68 pada 11 Maret 1957. Ia dimakamkan di Pemakaman Nasional Arlington. Baiklah, mungkin cuma segitu dari aku. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini adalah pernyataan Admiral Byrd tersebut mungkin benar adanya. Namun anehnya sains dan ilmu pengetahuan dunia setuju semua bahwa area di bumi sudah dipetakan semua.
dan menjadi dasar wajib kurikulum semua sekolah di dunia. Tetapi menurut aku pribadi, bumi belum dipetakan sepenuhnya dan ada fakta-fakta yang disembunyikan gitu cuy. Seperti dari kisah Bulukiah yang melakukan perjalanan di bumi selama 50 tahun dengan tujuan mencari Nabi Muhammad. Ya, yang mungkin akan menjadi pembahasan kita selanjutnya cuy. See you.